Yoyoy, kembali dengan Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Bersama saya, Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia. Bayangin, kamu lagi tarik napas panjang. Yang dalam. Napas yang kamu tarik sekarang, udara yang kamu hirup, mungkin berasal dari pohon yang tumbuh ribuan kilometer jauhnya. Bahkan hujan yang turun kemarin bisa jadi dikirim oleh bulan. Gila kan? Tapi itu baru permukaannya. Apa yang dilakukan hutan untuk bumi lebih dalam dari yang kamu kira. How the forest save the earth. Kita sering dengar hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Banyak yang bicara. Hutan adalah paru-paru dunia, pohon adalah penghasil oksigen. Tapi sebenarnya itu setengah benar. Hutan memang menghasilkan oksigen, tapi juga menyerap karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global. Hutan tropis seperti Amazon, Kongo, dan juga di Indonesia menyerap miliaran ton. Ini saking banyaknya saya jadi bingung. Menyerap miliaran ton karbon setiap tahun. Tanpa mereka, suhu bumi bisa naik lebih cepat. Mungkin kita seperti daging yang lagi di broiler gitu tuh. Jadi harusnya nggak cuma sekedar dibilang pohon menghasilkan oksigen, hutan paru-paru dunia, tapi sebenarnya hutan juga peredam panasnya. Pohon juga sebenarnya adalah penyerap emisi karbon. Kalau nggak ada pohon, kita kayak daging ayam yang digodok. Suhu bumi bisa naik lebih cepat. Dan itu yang namanya pemanasan global. Hutan itu bukan cuma soal oksigen. Mereka juga pengatur iklim. Pohon itu kayak AC, bro. Tapi ini AC alami. Saat air menguap dari daun, mereka bantu mendinginkan udara di sekitarnya dan menyerap panas. Jadi daun mendinginkan udara yang ada di sekitarnya, bro. Iya, tepat. Pohon itu kayak AC alami dan menyerap panas. Akar pohon ini itu menyimpan air yang turun dari langit, jatuh kena daun, ranting, terus ke pangkal pohon sampai ke tanah. Itu enggak langsung. Kalau dia langsung itu jadi bahaya, tapi diserap oleh akar. Akar menyimpan air sebagai cadangan, dan seluruh hutan menciptakan efek mikromilat yang bisa mempengaruhi cuaca dari lokal sampai global. Jadi mikroklimat ini itu sangat mempengaruhi, bro, cuaca yang ada baik di lokalnya ataupun sampai ke global. Contoh konkret, hutan Amazon, hutan Amazon itu mempengaruhi pola hujan sampai ke wilayah Amerika Utara. Tuh, itu hutan Amazon. Lantas bagaimana dengan yang hutan di Kalimantan?
pada prinsipnya semua hutan mempengaruhi iklim, baik di lokalannya bahkan sampai ke global. Lu tahu kalau hutan Amazon hilang, itu hutan Amazon kalau hilang total itu bisa nggak ada hujan, bro. Bukan cuma di sono, Brazil, Amerika Latin, tapi juga di sana loh, di benua-benua lainnya. Karena efeknya itu berpengaruh secara global, bukan hanya lokalan. Yang artinya apa, bro? Kalau nggak ada hujan, itu bisa terjadi gagal panen. Ya, lo tahu kan panen itu makanan dasarnya manusia. Kekeringan, efeknya nggak cuma sekedar manusia, tapi hewan pun kelabakan, bro. Dan yang paling parahnya, lo tahu? Kebakaran, bro, secara masif. Bahkan dampak paling krusialnya, nih asal lo tahu nih, dampak paling krusialnya terbesar akan terjadi imigrasi besar-besaran yang namanya makhluk manusia, bro. Berbondong-bondong, bro. Orang jalan kayak film kartun apa tuh, ada tuh. Mereka kekeringan terus mereka jalan, bro, nyari tempat air baru tuh. Tuh ada tuh, gue lupa namanya tuh. Itu dampaknya kalau hutan hilang. Dan kita di Indonesia punya salah satu hutan hujan terbesar yang sedang itu nggak diedit sebenarnya, karena pelan-pelan mulai menghilang atas dasar pembangunan. Ada lagunya tuh, atas dasar pembangunan pelan-pelan hilang. Pohon tergantikan beton, hutan tergantikan perkotaan atas dasar modernisasi. Dan Kalimantan itu hutannya dibuka secara masif. Lo tahu dampaknya, bro? Kalimantan sama Papua tuh jauh banget. Tapi dampaknya Kalimantan ditebang. Maka yang tadi dibilang daun nyerap panas, daun nyerap karbon. Karena hutan hilang, itu panas langsung, karbon bebas merdeka. Yang terjadi apa? Yang namanya Karsten Piramid mulai susut saljunya. Karena apa? Tidak ada lagi penahan reduksi panas yang ada. Itu, bro, Kalimantan, Papua jauh, tapi dampaknya nyampe. Kurang lebih di berita terakhir tinggal 30% salju yang ada di sana. Itu dampak dari hilangnya hutan. Nah, yang menarik, bro, hutan itu nggak cuma sekedar penghias, pemanja mata dengan warna hijau-hijaunya, bukan. Tapi hutan juga kayak saringan, bro. Hutan dia menyaring air hujan. Ini hujan turun dari atas air nih. Kebayang nggak kalau nggak ada pohon, nggak ada hutan? Nah, ketahan nih sehingga air nggak langsung jatuh. Ketahan daun, ranting, batang, pangkal, dan jatuh sampai ke tanah, diserap sama akar. Dan yang mantapnya, yang uniknya, yang kuasa bikin, tanah hutan itu kayak apa ya, spons. Tahu spons kan, kayak gini nih, spons. Dia itu, spons itu kan menyerap air tuh, tapi kan nggak kelihatan tuh nyedotnya tuh. Dia seperti memeluk. Dia tidak merebut, dia tidak mencengkram, dia tidak mengambil, tapi dia memeluk. Seperti spons, diserap, kemudian dilepaskan perlahan-lahan. Yang mana air itu mengalir ke sungai, ke dalam tanah menjadi mata air.
tanpa hutan, air hujan langsung dari atas turun ke bawah. Dus. Dia akan menggerus apa yang ada di bawah. Lu mikir gak tuh tingginya berapa tuh? Air dari langit turun. Ya mungkin kecil dia, tapi kalau banyak dan gak ada yang nahan, kegeruslah yang ada di bawahnya. Terbawalah batu, tanah yang pertama kali tidak mampu menahan. Kalau tanah sudah tergerus, maka batu pun pasti ngikut. Itu hukum alamnya, karena yang ngikut batu itu tanah. Dan kalau itu sudah terjadi, lo tahu dampaknya, ya. Banyak tuh kita masuk di TV tuh, kita lihat tuh, ya, banjir bandang. Dan kita sering lihat banjir di Indonesia itu udah bukan lagi cuman air, bro, tapi ada lumpur, batang pohon, bahkan sampai sepohon-pohonnya sama setanah-tanahnya. Nah, hutan juga mencegah erosi, men. Dia ngikat tanah nih, akar-akar pohon ini ngikat tanah supaya nggak jatuh. Dia ngikat batu menjaga supaya nggak gelinding. Jadi, dan dia memberi nutrisi karena dia kan akar itu nampung air. Air ngasih tanah sehingga tanah tetap subur, tanah tetap bisa minum. Kalau hutan tidak terjaga, air langsung jatuh dari atas ke tanah, maka yang merasakan akibatnya adalah siapa? Manusia. Kalau alam sudah menata dirinya, maka manusia menerima akibatnya. Nah, walaupun kita dari tadi ngomong manusia yang kena dampaknya dan manusialah pelakunya, tapi realize, man, hutan bukan cuma untuk manusia. Dia rumah buat 80% keanekaragaman hayati di darat. Dari mulai serangga, burung, sampai jenis-jenis kucing, yang terbesarnya harimau. Itu rumah hutan itu buat seluruh makhluk hidup. Setiap kali 1 hektar hutan hilang, pasti ada spesies yang kehilangan rumah. Dan efeknya apa? Bukan cuma sekedar rumah, tapi si makhluknya pun bisa punah selamanya. Hutan tuh gak punya mulut, men. Hutan tuh gak punya pita suara. Hutan tuh gak punya tuntun yang bisa menghasilkan nada-nada yang indah. Hutan tuh diem, gak bisa teriak, gak bisa komplain, gak bisa demo, gak bisa menuntut. Hutan itu hanya menerima atas perilaku manusia. Tapi tanpa mereka kita gak bisa hidup, loh. Kita gak bisa hidup. Yang namanya manusia tanpa hutan, kita gak bisa hidup. Dan yang bikin sedih, lo tahu yang bikin sedih? Kita sering lupa. Kita sering lupa kalau mereka tuh ada. Sampai nanti waktunya mereka hilang, baru kita akan berasa bahwa hutan itu begitu manfaatnya untuk kehidupan kita. Kalau kamu merasa lebih sadar soal pentingnya hutan sekarang, bantu share, like, and subscribe. Dan jangan lupa tulis di komentar bawah, apa satu hal yang paling mengejutkan yang kamu baru tahu soal hutan dari video ini. Yuk, kita bareng-bareng saling menjaga hutan,
menjaga paru-paru bumi. Bumi jaga kita, kita jaga bumi. Saksikan Ngopi Petang, video-video selanjutnya yang lebih membumi, yang lebih mengedukasi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Yo yo.